Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Marjalis, NIM 19017069 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alih kode dan campur kode dalam bahasa. Ini merupakan pemenuhan ujian tengah semester dari Sosiolinguistik yang diampu oleh dosen Dr. Siti Ainim Liusti, SPD MHum. Baiklah, berikut penjelasannya. Alih kode dan campur kode. Pengertian kode. Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan, sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa, juga mengacu kepada variasi bahasa, seperti varian regional. Juga varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek. Varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa. Dan varian kegunaan atau register. Kenyataan seperti di atas menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa pada level paling atas disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan register. Alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Apel memberikan batasan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Suwito membagi alih kode menjadi dua, yaitu satu, alih kode ekstern, bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya, dan dua, alih kode intern, bila alih kode berupa alih varian seperti dari bahasa Jawa ngoko merubah ke krama. Faktor penyebab alih kode. 1. Penutur. Seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan, misalnya mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. 2. Mitra tutur. Mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode dalam wujud alih varian, dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda cenderung alih kode berupa alih bahasa. 3. Hadirnya penutur ketiga. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode apabila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. 4. Pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. 5. Untuk membangkitkan rasa humor. Biasanya dilakukan dengan alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara. 6. Untuk sekadar bergengsi, walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor sosio-situasional tidak mengharapkan adanya alih kode, terjadi alih kode, sehingga tanpa adanya pemaksaan, tidak wajar dan cenderung tidak komunikatif. Campur kode. Campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa keagamaan. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal. Namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa. Ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain, walaupun hanya mendukung suatu fungsi. Campur kode termasuk juga konvergensi bahasa. Campur kode dibagi menjadi dua, yaitu pertama, campur kode ke dalam. Campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Yang kedua, campur kode keluar, atau campur kode yang berasal dari bahasa asing. Latar belakang terjadinya campur kode dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Sikap. Yang kedua, kebahasaan. Latar belakang keterbatasan bahasa sehingga ada alasan identifikasi peran, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antar peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Beberapa wujud campur kode: 1. Penyisipan kata, 2. Menyisipkan frasa, 3. Penyisipan klausa,
4. Penyisipan ungkapan atau idiom. Dan 5. Penyisipan bentuk baster atau gabungan pembentukan asli dan asing. Persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode. Persamaan alih kode dan campur kode adalah kedua peristiwa ini lazim terjadi dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Namun terdapat perbedaan yang cukup nyata, yaitu alih kode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan disengaja karena sebab-sebab tertentu, sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi dan otonomi. Sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah berupa serpihan saja, tanpa fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Unsur bahasa lain hanya disisipkan pada kode utama atau kode dasar. Sebagai contoh, penutur menggunakan bahasa dalam peristiwa tutur, menyisipkan unsur bahasa Jawa, sehingga tercipta bahasa Indonesia kejawa-jawaan. Telander membedakan alih kode dan campur kode dengan apabila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain disebut alih kode. Tetapi apabila dalam suatu peristiwa tutur klausa atau frasa yang digunakan terdiri atas klausa atau frasa campuran dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsinya sendiri disebut sebagai campur kode. Baiklah, sekian penjelasan tentang alih kode dan campur kode dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.